bersyukur Tuhan pada anugerah yang luar biasa yang boleh kami dapatkan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hati kami penuh syukur, hati kami penuh kedamaian. Hari ini Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, berbicara dalam hati kami, pikiran kami. Biar Engkau saja yang berada di sisi kami Tuhan saat ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, segala roh jahat yang ada di tempat ini yang mengganggu konsentrasi kami, ibadah kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hamba-Mu hikmat-Mu Tuhan, supaya ketika hamba-Mu berkata-kata, Engkau sendiri yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Semangat ya. Mungkin karena hujan. Sekali lagi Shalom. Belum semua. Sekali lagi Shalom. Oke. Kita memasuki bulan Mei ya. Minggu ini minggu kedua. Ya, kita ada tema minggu ini. Selama 1 bulan ini tentang Roh Kudus. Ya, kalau berbicara tentang Roh Kudus mungkin nggak asing lagi di pendengaran kita, nggak asing lagi bagi kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti sering sekali kita dengar. Tetapi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, saya mengangkat tema peran Roh Kudus. Ya, benar ya, ya. Tema kita minggu ini Roh Kudus ya. Tema kita hari ini saya angkat peran Roh Kudus. Dan jangan terlalu besar, suara saya agak cempreng. Tes, semakin kecil. Yang tadi saja. Tes, 1, tes. Oke ya, saya sudah sesak napas ini. Tes, oke, silakan dulu. Oke, selanjutnya. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita mau membuka satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Sudah dapat semua? Amin. Sudah dapat semua? Amin. Siapa yang belum dapat katakan aman. Oh, sudah dapat semua. Kita mau membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi penghidur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi dengan suara yang lantang kita katakan 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita hari ini peran Roh Kudus. Ya, kita sudah membaca ayat 26 ini yang dari Yohanes. Mungkin nanti minggu ketiga itu kenaikan Tuhan Yesus itu nanti akan dibahas secara detail tentang Roh Kudus ini, karena itu adalah salah satu janji Allah sebelum Ia naik ke surga. Dan saya akan membahas hari ini peran Roh Kudus. Lanjut slide-nya, lanjut Pak Yulius ya. Peran Roh Kudus, kalau kita berbicara tentang peran, ya, peran itu bermacam-macam secara umum, Bapak Ibu Saudara. Kalau kalian atau saya seorang mahasiswa, peran seorang mahasiswa dalam kehidupannya apa? Kalau dia seorang ibu rumah tangga, pekerjaannya apa? Kalau dia seorang pekerja, apa yang dia lakukan? Itu adalah peran. Tetapi bukan peran itu yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini. Peran yang saya mau
bagikan untuk kita bagaimana peran Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, apa tugasnya? Ya, di sini saya menulis bahwa peran ialah pemain diartikan sebagai tugas atau pekerjaan, fungsinya dan menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini secara umum, kalau kita menjalankan tugas kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita seorang pekerja, kita apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan? Kewajiban apa yang kita lakukan untuk perusahaan itu? Dan dalam kehidupan kita sendiri, tanggung jawab apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri? Peran itu harus ada, ya. Kalau kita menjalani hidup saja, ya udah mengalir saja. Saya rasa nggak tahu ke depannya mau bagaimana. Tetapi hidup ini harus ada strategi, harus ada kewajibannya. Itu harus dilakukan, ya. Itu peran kita. Nah, kalau kamu sebagai anak Tuhan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu berikan untuk gereja? Atau apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Ya, kalau kamu beribadah hari ini, kamu ngapain? Apakah hanya untuk sekedar ya duduk diam, apalagi kita tidak banyak-banyak jadi merasa oh ya udah biasa-biasa saja? Atau karena memang rindu, atau karena memang ini sudah keharusan? Karena kita percaya bahwa setiap kita di tempat ini bukan hanya sekedar duduk diam, tetapi memang ada harapan-harapan ke depan dan ada sesuatu hal yang mau kita dapatkan di dalam hidup kita. Nah, itu peran. Itu peran sebagai anak Tuhan. Ya, itu sangat jelas. Terus yang kedua, kudus. Kudus atau suci, ya, dalam bahasa Yunani ialah kados. Terpisah atau dikhususkan. Artinya sesuatu yang kudus tidak lagi digunakan untuk tujuan umum, tetapi memiliki tujuan khusus, terutama dalam melayani Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang kudus, kita menjaga kekudusan itu untuk siapa? Makanya nanti dikatakan di situ bahwa terpisah secara khusus, dikhususkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kesucian. Kalau hari-hari ini kita menjaga tubuh kita, hari-hari ini kita menjaga kesucian kita jaga untuk siapa? Kalau seorang ibu rumah tangga, dia menjaga dirinya kenapa? Dia menghargai suaminya. Kalau dia seorang guru, menjaga image-nya untuk apa? Dia menghargai perusahaannya, dia menghargai sekolah, dia menghargai anak-anak. Banyak hal, itu secara manusiawi. Tetapi di sini berbicara tentang Roh Kudus, bukan itu yang dibicarakan. Berbicara tentang anak Tuhan, bukan itu yang dibicarakan. Tetapi ketika berbicara tentang kudus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rela terpisah akan dunia ini. Maksudnya bukan terpisah dari dunia yang kita tinggal sekarang, nggak seperti itu. Tetapi kita harus mampu, dikatakan di situ terpisah atau dikhususkan. Kita menyucikan diri kita ini untuk siapa? Dikhususkan untuk siapa? Atau cuma sekedar ya udah biar orang lain melihat saya wow gitu, atau biar orang lain memberikan pujian yang wow untuk saya. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ketika kita berusaha berani tampil beda, atau ketika kita berusaha untuk menahan diri kita, menjaga kesucian itu, dan dikatakan di situ untuk Tuhan, ya, mampu nggak kita sampai hari-hari ini, ya, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita tonton, mampu kita menjaga kesucian itu, ya. Kalau saya pribadi, ya, kadang-kadang jatuh di dalam dosa, ya. Memang tidak mampu, tetapi di situ dikatakan bahwa kita harus berusaha sebagai anak-anak Tuhan. Kekudusan itu penting, ya. Karena dikatakan bahwa kalau kita masih berantakan, kita tidak dapat mengenal Allah itu sendiri, ya. Tuhan menerima kita kalau kita datang, tapi kalau enggak, kalau kita tidak datang, apakah Tuhan juga akan terus mencari kita mau sampai kapan? Ya, saya tahu bahwa Allah itu pengasih, betul? Tapi komunikasi itu penting. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengenal firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang peran, berbicara tentang kekudusan. Nah, sekarang kita berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus ialah penghibur.
pembimbing, pemberi kuasa bagi umat percaya. Lihat, di garis bawahi bagi umat percaya. Itu adalah peran Roh Kudus. Jadi bisa dipikirkan bahwa kalau hanya khusus orang percaya, berarti nggak semua orang bisa mendapatkan yang namanya Roh Kudus. Ya, itu harus dipilah-pilah, harus dibedakan, karena memang Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi bagi yang merespon saja. Nah, Roh Kudus juga ada di dalam hati kita kalau kita percaya. Ya, dia tidak akan berdiam diri kalau kita tidak percaya. Ya, itu harus diperhatikan sedikit demi sedikit. Kita belajar sedikit saja memahami tentang pentingnya Roh Kudus ini. Ya, nanti teman-teman akan ketika membacanya akan mengerti. Ya, membantu manusia memahami kehendak Allah. Ini yang penting. Membantu manusia memahami kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Di dalam diri kita, atau apa yang Tuhan mau. Ya, kehendak Allah. Dan menjalani kehidupan yang setia pada ajaran Kristus. Itu digarisbawahi lagi, ajaran Kristus. Tadi dikatakan di situ umat percaya. Terus dilanjutkan ajaran Kristus. Jadi nggak semua orang akan berdiam diri Roh Kudus itu di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Ya, dikatakan di situ bahwa umat percaya terus ajaran Kristus. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan berdiam di dalam diri kita, di dalam hati kita, kalau kita tidak percaya. Nah, kalau kita tidak percaya, kalau kita hanya sekedar mengaku-ngaku saja, ya saya rasa apa yang kita dengarkan hari ini mungkin nggak akan tersimpan. Nah, saya mau bertanya sekarang kepada saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, di dalam hati kalian, di dalam diri kalian merasa nggak ada Roh Kudus? Ada nggak? Roh Kudus itu berdiam diri nggak di dalam kalian? Suaranya kecil ya, kecil. Padahal sebenarnya dengan lantang itu bisa dikeluarkan gitu loh. Ya, kalau manusia mendengarkan itu saja bangga, apalagi Tuhan. Ya, saya mau bertanya sekali lagi, karena saya ini suara saya kecil ya. Saya mau ketika orang menjawab itu suaranya besar. Ya, saya mau bertanya, Roh Kudus ada di dalam diri kalian nggak? Amin. Amin. Ada atau bagaimana? Soalnya ada dua versi. Ada. Ya, saya percaya bahwa itu ada karena kita datang di tempat ini saja, ya. Saya yakin dan percaya itu adalah peran Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang berbicara, bukan kalian yang berbicara, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang memanggil kalian, Roh Kudus yang mengingatkan kalian, dan Roh Kudus juga yang memberikan kekuatan. Tadi saja hujannya, kita mau berangkat ke gereja, hujan deras, ya, jalan-jalan tadi sudah mulai agak banjir ya, padahal cuma sebentar. Sebenarnya kalau nggak ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya udahlah, ngapain ke gereja ya? Saya aja tadi kesini tuh nggak pakai jas hujan, nggak pakai helm, basah-basah, untuk apa-apalah. Tapi karena menurut saya bukan itu yang menjadi penghalang utama untuk saya. Ya, tadi kayak koin, kalau dia tidak ada kesabaran, kalau dia tidak ada Roh Kudus tadi, pasti dia sudah memukul anak itu. Tadi menurut kesaksiannya ya, ini menurut kesaksiannya. Saya percaya bahwa ketika Roh Kudus itu berbicara kepada anaknya, pasti segala sesuatu hal-hal yang buruk tidak akan terjadi. Betul? Kalau tidak ada Roh Kudus, otomatis bisa KMP bisa melakukan sesuatu hal yang pertama memalukan, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memalukan anaknya. Ya, selain itu pasti bakal masalahnya semakin besar. Dan ketika ada peran Roh Kudus itu, semua terlewati. Amin. Semua terlewati. Itulah betapa pentingnya peran Roh Kudus itu di dalam diri kita. Dan kita mau bahwa Roh Kudus itu biar hinggap dia di dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita lepaskan. Dan kita harus mengundang Roh Kudus itu. Makanya kalau orang menyembah itu ya jangan kalau ada yang berbahasa roh,
Ya, kita jangan terlalu ini banget lah. Oh, berarti dia mengalami hadirat Tuhan. Karena kan sekarang tuh karena kita belajar doktrin ya, banyak sekarang yang tidak percaya tentang itu. Padahal di dalam Alkitab memang ada. Saya memang tidak bisa berbahasa roh, tapi saya percaya itu ada. Tapi memang ada juga, kita tidak bisa ngejudge, ada juga memang Roh Kudus itu diajari. Ya, ada beberapa gereja, saya nggak usah kita sebut, ada diajari. Ya, berbahasa roh itu nggak perlu diajari. Itu akan muncul sendiri. Kita akan berkata-kata sendiri kalau Roh Kudus sudah hinggap di dalam diri kita. Ya, kalau kita sudah mengalami itu. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang bisa berbahasa roh itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan erat. Ya, bukan berarti orang yang nggak bisa berbahasa roh hubungannya dengan Tuhan nggak erat, tetapi memang ada titipan-titipan tersendiri. Ya, ketika kalian atau siapapun yang bisa berbahasa roh, ayo silakan, nggak apa-apa. Itu nggak ada larangan. Cuman ya kasih tahu kepada kita apa gitu, supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Lanjut. Nah, ini menurut doktrinnya Martin Luther ya. Bukan berarti saya karena Protestan saya mengambil Martin Luther, enggak. Memang ada beberapa ajaran lain yang mengajarkan tentang Trinitas ini, tetapi saya mengambil Martin Luther. Ya, ada beberapa doktrin dari Agustinus, beberapa yang lainnya. Tapi saya mengambil Martin Luther. Ya, kebetulan kita di sini nggak ada yang kita patok doktrin kita ini ya di gereja ini, tetapi kita sama-sama mau belajar. Ini pendapat Martin Luther tentang Trinitas. Nanti teman-teman akan tahu Roh Kudus itu di mana asalnya. Ya, tentang Trinitas ialah keyakinan bahwa Allah itu adalah itu satu dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini, di situ munculnya Roh Kudus itu. Allah satu, tetapi dia memiliki 3 pribadi. Salah satunya ialah Roh Kudus. Ya, saya tidak mau membahas dengan detail tentang doktrin ini ya, tetapi saya percaya bahwa kita semua di tempat ini percaya yang namanya Trinitas. Amin. Atau ada yang tidak percaya tentang Trinitas di tempat ini? Soalnya kalau kita akan membahas ini agak ini, takutnya tersinggung. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tahu tentang Trinitas dan percaya ya. Bukan 3 Allah ya, tetapi 3 pribadi, satu Allah 3 pribadi. Dan salah satunya adalah Roh Kudus. Nanti ketika kenaikan Yesus Kristus ya, sebelum dia naik ke surga, yang menitipkan Roh Kudus itu, dan akan dibahas secara detail. Nggak tahu siapa nanti pembicaranya, tetapi nantikan itu akan dibagikan sesuatu hal yang luar biasa. Dan bukan hanya hari, saya percaya bahwa hari itu adalah hari yang kita nantikan. Ya, itu kalau teman-teman masih merasa itu adalah hari biasa, hari kayak hari Minggu biasa, kalau saya pribadi enggak. Hari-hari yang seperti itu adalah hari-hari yang saya tunggu-tunggu sepertinya. Saya tunggu-tunggu, saya nanti-nantikan, karena saya percaya bahwa hari itu berbeda dengan hari sebelumnya. Ya, jadi ketika hari itu teman-teman harus mempersiapkan diri. Ya, terus dikatakan lagi bahwa Luther percaya bahwa mengakui Trinitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kekristenan. Ya, sekali lagi, mengakui Trinitas adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman kekristenan. Iman kita akan muncul kalau kita percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin kita beriman kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Atau ada orang yang nggak percaya kepada Tuhan, dia mempunyai iman yang begini, surga itu seperti ini. Kecuali dia punya kepercayaan lain. Ya, tapi ini semua kembali ke doktrinnya masing-masing. Ya, kalau ini doktrinnya Martin Luther yang sampai hari ini gereja masih pakai kayak Injil ini masih kental banget ya. Saya nggak tahu kalau beberapa ini ada juga dari apa itu ya, dari Agustinus seperti apa, mirip sama dengan kayak ajaran Katolik, tapi ada beberapa yang
ada beberapa yang beda ya. Nah, itu makanya bukan salah sih sebenarnya, tapi kan semakin berkembangnya zaman, semakin logika bermain, dan orang-orang saya percaya juga bahwa dia nggak sembarangan protes, ya dia nggak sembarangan menciptakan sesuatu hal yang baru kalau dia tidak mengalami Kristus itu sendiri. Dan saya percaya bahwa bapak-bapak gereja adalah bapak-bapak yang diurapi Tuhan. Amin. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Semua kembali ke diri masing-masing. Bagaimana tanggapan saya dan saudara di tempat ini. Terus 3 pribadi yang berbeda namun satu dalam hakikat itu ya. Teman-teman, saya tidak mau mengubah pikiran kalian yang selama ini yang kalian anut ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa satu Allah tetapi 3 pribadi ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Itu yang mau kita bahas sekarang, yaitu yang Roh Kudus tadi. Terus dikatakan sini 3 pribadi yang berbeda namun satu dalam hakikat. Satu hakikat ya, satu hakikat, tidak 3 hakikat. Ini saya jelaskan berulang-ulang, jangan sampai teman-teman nanti pindah ini ya. Saya tidak mau itu terjadi, karena ini kalau berbicara tentang doktrin ini agak-agak fanatik sekali ya. Menekankan bahwa ketiga pribadi dalam Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah berbeda namun tetap satu dalam hakikat Allah ya. Bukan 3 Allah tetapi 3 pribadi. Nah, ini mereka bekerja ini hakikat Allah, satu hakikat Allah, satu Allah ya, satu Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Bapa. Namun mereka dikatakan sini bahwa kalau dalam rumah tangga ya, ada peran seorang ayah, ada peran seorang ibu, ada peran seorang anak. Nah, kira-kira seperti ini peran Bapa, peran Putra dan Roh Kudus ini. Ya, lanjut. Ini nggak perlu lama-lama kita di sini. Nah, di ayat yang 26 tadi di situ dikatakan ada kata mengajarkan ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan ya. Dia akan mengajarkan ya. Dia akan mengajarkan, teman-teman bisa baca sendiri. Ada di situ, he will teach. Dia akan mengajarkan, atau dikatakan to teach, mengajarkan. Ya, secara harafiahnya mengatakan bahwa memberikan pengetahuan. Selain mengajarkan, dia memberikan pengetahuan dan memberikan kebenaran. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Ya, ini masih tetap berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajarkan, memberikan pengetahuan dan memberitakan kebenaran. Ini yang ketika Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita, ini yang kita lakukan. Ya, mungkin pada zaman Tuhan Yesus ini semua berperan di murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami ini. Tetapi sekarang kita mengalami itu ketika Tuhan sudah memberikan bagi setiap kita dan kita mengalami ini, dan ini adalah tugas kita. Ya, peran Roh Kudus itu mengajarkan, memberikan pengetahuan dan memberitakan kebenaran. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima itu semua, maka kita harus melakukan. Ini tugas loh. Ini yang diajarkan Tuhan, dan ini adalah firman Tuhan, bukan saya. Ya, kita harus melakukan, mengajarkan. Kita harus memberitakan, karena kita sudah diajarkan, dan kita harus memberitakan kebenaran. Saya mau bertanya, ini sulitnya untuk dilakukan sampai hari ini. Mengajarkan, memberikan pengetahuan dan memberitakan kebenaran, ini sulit nggak? Sulit gak ini? Gak ada yang jawab. Rahasia. Saya mau bertanya, ini sulit nggak? Kalau dibilang memberitakannya, ya mungkin secara sederhananya berdiri di sini itu sudah memberitakan.
Ya, orang-orang juga yang melakukan misi itu sudah memberitakan. Terus mengajarkan itu kita, ya kalau saya saat ini mengajar anak-anak juga, ya itu juga sudah memberitakan. Karena memang kita belajar agama juga di sana. Dan saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, ya saya percaya bahwa kalian juga melakukan hal yang sama. Amin. Walaupun enggak dengan harus satu ayat, satu pasal kalian jelasin, tetapi lewat tindakan, karakter, saya percaya bahwa itu sudah terbaca di dalam diri kalian dan di dalam diri saya. Makanya dibilang harus bisa tampil beda, supaya orang lain bisa melihat kita. Kalau kita tidak memberitakan kepada mereka terang-terangan tentang kebenaran, setidaknya mereka bisa melihat kita dengan karakter kita, dengan tindakan kita. Amin. Sulit kan? Sebenarnya gampang sekali, tapi lebih kenyamanan sendiri sih lebih tepatnya ya. Tapi kita sama-sama mau belajar setelah mendengarkan ini ya. Dalam bahasa Yunani, parakletos berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Seseorang yang dipanggil. Siapa yang dipanggil sini? Yang dipanggil di sini siapa? Parakletos itu siapa? Dulu. Yaitu Roh Kudus tadi. Ya, Roh Kudus tadi. Nah sekarang karena kita sudah mendengar, kita sudah paham, sekarang kita yang menjadi parakletos itu. Ya, kita yang menjadi parakletos itu sendiri. Bukan, memang tetap Roh Kudus akan hinggap di dalam diri kita, karena memang Dia selalu bersama-sama dengan kita. Itu nggak boleh lepas. Ya, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ini harusnya kita terbeban. Ini harusnya kita ada hati, ada kerinduan. Ya, kita adalah para parakletosnya Tuhan. Amin. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani dimanapun saudara berada, dimanapun, baik itu di kelas, baik itu di tempat pekerjaan, baik itu di gereja, melakukan misi. Kalian adalah, dan kita semua adalah para parakletosnya Tuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Ya, ketika saya membaca ini agak gimana gitu ya. Saya memikirkan, wow, dahsyat ya sebenarnya kalau firman Tuhan ini ditafsir. Ya, semenyenangkan itu, tapi sulit untuk kita lakukan. Bukan sulit, tapi lebih ke terlalu banyak alasan kita kayaknya. Ya. Roh Kudus dipanggil untuk mendampingi dan menolong murid-muridnya. Nah sekarang Roh Kudus itu bukan hanya bekerja untuk murid-murid Tuhan Yesus, tetapi untuk kita sekarang Roh Kudus pun bekerja. Amin. Ya, karena kita sudah mendengar, sudah mengerti apa yang dimaksud tentang kebenaran itu sendiri. Coba buka Yohanes pasal 16 ayat 7-8. Satu orang baca. Slide yang sebelumnya. Yohanes 16 ayat 7-8. Satu orang baca. Yohanes 16 ayat 7-8 begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran dan pengertian. Amin. Ya, di ayat 7 tadi dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan kepadamu, Allah lebih berguna bagi kamu jika Allah pergi. Ya, kalau Tuhan masih hidup sampai hari ini, ya, kalau Tuhan masih hidup sampai hari ini, nggak ada yang namanya Roh Kudus. Ya, nggak ada yang namanya Roh Kudus itu. Dan secara logika, ya, secara logika mungkin kalau Tuhan sampai hari ini masih ada, mungkin nggak ada kemenangan itu ya di dalam diri kita. Dan kita, iman kita kayaknya
nggak akan bertumbuh. Ya, kalau terus kita dijaga oleh Tuhan, terus dipantau terus oleh Tuhan, kalau dia masih berada di sisi kita seperti ketika ia berada bersama murid-muridnya, mungkin saat itu murid-muridnya nggak akan berani memberitakan Injil sampai dalam hati. Saya percaya itu kan mereka sudah mengandalkan Tuhan. Teman-teman masih ingat nggak ketika ada orang yang kerasukan, mereka tidak mampu karena mereka masih ada Tuhan, masih ada yang mereka harapkan di situ. Ya, makanya dikatakan lebih berguna lagi kalau Tuhan pergi. Ya, makanya muncullah Roh Kudus ini. Itu adalah salah satu kekuatan kita yang sampai hari ini kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Terus ayat ke-8 dikatakan bahwa dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu sudah berbicara tentang penghakiman ini. Di saat-saat ini kita sudah siap. Ya, makanya dari sekarang kita belajar supaya kita ini tetap hidup di dalam Tuhan. Makanya dikatakan bahwa jangan hanya hidup tentang perkataan orang, tentang apa yang orang beritakan, tetapi kamu juga harus belajar supaya imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lanjut. Terus tadi yang pertama kita sudah berbicara tentang bagaimana kita memberitakan, bagaimana kita dipanggil, dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjalankan tugas kita. Dan ketika kita sudah menerima Roh Kudus itu, ini yang harus kita dapatkan, transformasi spiritual melalui Roh Kudus. Apa itu? Yaitu perubahan, transformasi, perubahan. Ya, ketika Roh Kudus hinggap di dalam diri kita dan kita sudah menerima itu, harus ada perubahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kalian melihat dia sering ke gereja tapi tidak itu jangan hakimi. Ya, itu bukan urusan, itu bukan hakmu untuk mengatakan itu kepada orang lain. Tuhan yang menghakimi. Ya, kita hanya mengingatkan dan memberitakan, selebihnya Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Roh Kudus juga berperan dalam proses transformasi spiritual umat Kristen. Ini penting. Dalam 2 Korintus, satu orang yang baca 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Biar kita tahu sedikit ya, apa itu perubahan. Ayo, satu orang yang baca dengan suara yang besar. Ayo, Yamo. 2 Korintus 3 ayat 18. Ayat Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jelas sekali ayat ini. Mencerminkan. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa perubahan itu harus ada di dalam diri kita supaya kita bisa mencerminkan terhadap orang lain. Kalau kita tidak dapat mencerminkan itu kepada orang lain, bagaimana orang lain bisa mengenal Allah itu di dalam diri kita? Bagaimana bisa orang lain itu mengenal kebenaran di dalam diri kita kalau kita tidak bisa mencerminkan itu? Ya, mungkin teman-teman masih berpikir, ini. Tapi saya mau katakan bahwa ini penting. Ini penting untuk pertumbuhan iman kita. Saya di dalam ini tidak berusaha untuk menghakimi ya. Saya hanya mengatakan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar. Saya dalam proses itu juga dan saya percaya bahwa teman-teman juga dalam proses itu. Ya, dijelaskan bahwa dengan melihat kemuliaan Tuhan, umat percaya diubahkan menjadi gambarnya dan kemuliaannya, dan kemudian melalui Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa dengan sendirinya melakukan itu. Pasti saya percaya ketika teman-teman melakukan hal-hal yang baik, hal-hal kebenaran, saya percaya ada peran Roh Kudus di sana. Ya, ada peran Roh Kudus
di dalam diri kamu, saya percaya itu tidak akan berbuat, karena itu sudah menjadi bawaanmu, itu sudah menjadi dirimu, itu sudah menjadi gambaranmu. Tapi kalau dibuat-buat, saya percaya bahwa hanya sementara saja itu berlaku, ya, dan mudah tersinggung. Kalau itu hanya sementara, sedikit disinggung pasti gimana. Tapi saya percaya bahwa ada peran Roh Kudus, kenapa kita mampu melakukan itu, ya. Terus dikatakan transformasi ini mencangkup perubahan karakter, ya, yang saya katakan tadi, karakter dan perilaku. Ini sangat penting, perlu digarisbawahi. Karakter dan perilaku yang menunjukkan hasil buah roh, seperti yang tertulis di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Satu orang yang baca ini buah-buah roh. Atau ada yang hafal buah-buah roh? Buah-buah roh? Ayo. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembaran hutang, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang bertentangan. Amin. Ya, kalau kita sudah mengalami yang namanya transformasi, sudah pasti buah-buah roh itu ada di dalam diri. Ada kebaikan, kemurahan, ya, lengkap di sana. Tidak mudah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi kita sama-sama mau belajar, sama-sama kita mau belajar. Ayo kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, amin. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan sudah memberikan itu bagi setiap kita. Cuma bagaimana kita merespon itu. Kesimpulan, ini terakhir. Maksudnya kita lebih semangat lagi. Nah, kesimpulannya, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja. Ini ya, inti dari pembahasan kita semua. Ya, ketika kita sudah melakukan dan mempraktekkan di dalam diri kita, kita akan kita seperti pohon ya, buah pohon yang akan terus bertumbuh, terus akan menghasilkan buah. Ini, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja dan jemaat masa kini. Karena sekarang saya mau katakan bahwa mungkin iman kita nggak terlalu kuat ya, apalagi anak-anak Tuhan sekarang. Karena ada beberapa faktor sih. Ya, mungkin karena percintaan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena lingkungan, ya, bisa mungkin karena pergaulan juga bisa, ya. Tetapi di sini ini peran kita di sini bahwa kita harus melakukan peran Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus tetap bekerja di dalam diri kita. Dia yang akan selalu menolong kita, membantu kita. Nah, kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur, penuntun dan pemberdaya yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan misi gereja di dunia ini. Ya, ini penting untuk anak-anak Tuhan, dan ini harus diajarkan, harus diberitakan kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Supaya imannya tetap kuat di dalam Kristus, supaya imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, tidak mudah goyah. Hari-hari ini banyak anak yang meninggalkan Tuhan, banyak anak-anak yang pergi, yang memprioritaskan pekerjaan, yang memprioritaskan hal-hal yang kesenangan duniawi banyak. Di tempat pekerjaan juga banyak seperti itu. Tetapi saya mau katakan, kita berani kata berbeda sebagai anak Tuhan. Ya, apalagi kalian yang sekolah sekuler itu, saya percaya deh, pasti kalian tidak hanya hidup di antara anak Tuhan, tetapi kalian hidup di lingkungan yang bisa suatu hari nanti kalian akan tergoda. Tetapi saya mau katakan bahwa kalian sudah mendengarkan firman ini, kalian harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Terus Roh Kudus memberikan kuasa. Ini adalah janji teman-teman semua. Ini adalah janji untuk kita. Memberikan kuasa bagi orang percaya untuk menggambarkan Injil, ya, dan melakukan pelayanan. Ini adalah buahnya. Ini adalah buah dari segala sesuatu yang kita dengar hari ini dan kita harus lakukan.
Roh Kudus mengajarkan dan menjelaskan firman Tuhan. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, kadang-kadang kita, oh saya nggak ngerti ya apa maksudnya ini ya. Itulah peran Roh Kudus. Ya, itulah peran Roh Kudus tadi. Dia akan membenahi pikiran kita, dia akan memberikan pemahaman di pikiran kita sampai kita betul-betul paham. Yang penting kita mengundang Roh Kudus dalam diri kita. Ya, membantu orang percaya memahami kebenaran, dan Roh Kudus membantu orang percaya dalam berdoa dan mengalami kehadiran Allah. Roh Kudus menyertai orang percaya dan dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Ini Tuhan adalah Allah yang adil. Ya, Tuhan adalah Allah yang adil. Kalau saudara kita bisa meninggalkan kita di saat keadaan kita terpuruk, saudara kita, bahkan teman kita, pacar kita, suami, yang punya pacar, yang punya teman, yang punya sahabat, bisa saja mengecewakan kita. Tetapi ada satu janji di sini. Ya, ada satu janji. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya ada kata-kata yang mengatakan seperti ini. Jangan kamu taruh kebahagiaanmu kepada suamimu, kepada anakmu, kepada pacarmu, kepada orang tuamu, bahkan kepada temanmu, sahabatmu sekalipun. Jangan taruh kebahagiaanmu, karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam diri kamu, karena kamu sudah memiliki ini. Ya, jangan pernah taruh. Suatu hari kamu akan kecewa, suatu hari kamu akan ditinggalkan, suatu hari kamu akan disakiti. Ya, ini sepele tapi sampai hari ini anak-anak muda mengalami. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami. Jangan pernah taruh kebahagiaanmu kepada orang lain. Itu akan menyakitkan, itu akan mengecewakan suatu hari nanti. Walaupun dia sesayang-sayang apapun itu kepada kamu, mau serat-erat apapun hubungan kalian, baik itu dalam dunia persahabatan, pertemanan, suatu hari kamu akan dikecewakan. Saya pernah memiliki sahabat pas SMK, ya teman-teman. Kami ada sahabat itu 4 orang. Suatu hari pertemanan kami renggang gara-gara kerja kelompok. Itu hal sepele, kerja kelompok. Karena saya biasa kalau di Bias itu bahasanya masih kurang, bahasa Indonesianya masih kaku, ada gitu-gitu. Karena saya sudah merantau dari kecil, jadi bahasa Indonesia saya masih bisa dengan yang lain, karena saya memang dulu sekolah di Padang, jadi kita pakai bahasa Indonesia itu sudah lancar. Nah, tiba saatnya presentasi. Itu saya kayaknya teman-teman saya kalau melihat ini, saya tidak tahu kalau mereka akan tersinggung atau bagaimana. Ketika presentasi, mereka tidak tahu apa-apa. Saya yang mengerjakan makalahnya. Saya bukan memberitakan kebenaran, tapi saya mau menceritakan bagaimana suatu hari nanti ketika kita sudah menaruh kebahagiaan kita kepada orang akan dikecewakan. Kami kerja kelompok, katanya kerja kelompok. Mereka, kamu ketok kelompoknya. Saya tidak tahu kalau kalian mengalaminya apa enggak. Karena saya juga seperti orang asing di situ. Karena saya nggak punya teman sama sekali. Jadi mereka datang hampir dari hari pertama itu mereka, oh ya udah kami sudah inilah bersahabat, udah mulai pembelajaran itu kami sudah dekat sekali. Ya, mereka makan, mereka punya makan gitu-gitulah. Dulu masa-masa masa-masa SMK itu pasti itu dikatakan masa-masa menyenangkan. Saya dikasih ketua kelompok, saya kerjakan, saya selesaikan. Dulu kan nggak ada komputer ya, nggak ada laptop pribadi, jadi kita harus ke warnet. Saya ke warnet mengerjakan itu kan harus dibayar ya, per jam itu mungkin 4.000. Nah kita kan anak-anak ini nggak punya uang banyak, ya bukan sekarang punya uang banyak, tapi memang begitu agak susah ya. Yang di kampung pasti merasakan ini. Oke, saya kerjakan karena saya sebagai orang baru, saya nurut aja lagi, terlalu polos. Ya, kamu kerjakan ya, oke saya kerjakan. Pas tampil juga, aku sudah jelasin sepanjang itu tuh makalah itu. Terus ada pertanyaan beberapa. Ini saya mau bertanya ini, tidak ada yang jawab. Tidak ada yang jawab sama sekali. Terus aku yang jawab. Terus gurunya bilang ini, kalian ini enggak, cuma dia aja yang menjawab, dia aja yang mengerjakan.
kalian nggak punya nilai. Dan saat itu, ketika mereka sudah mendengarkan itu, kita sudah istirahat, tiba-tiba mereka jauhin saya, tidak ngomong-ngomong. Saya bertanya-tanya dalam hati, salah saya apa ya? Salah saya apa sampai kayak mereka gini menceritakan gini loh, gini egois gini, dia bilang sama ibu guru, padahal saya nggak ngomong apa-apa sama guru, ya. Terus saya tunggu, mungkin mereka lagi emosi. Itu hari pertama kamu nggak ngomong-ngomong, besoknya masih berlanjut, mereka nggak ngomong-ngomong. Dalam hatiku, aku punya kesalahan apa ya? Kalau hanya masalah kelompok itu menurut saya itu sepele, tapi nggak tahu menurut mereka. Saya sampai hanya beberapa di kelas itu yang berteman sama saya, karena memang dulu saya juga pendiam banget ya. Maksudnya bagian dekatin aku itu yang aku rasa itu teman saya, karena saya seperti orang asing datang ke situ, karena kan udah merantau langsung tiba-tiba ke situ nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada yang saya kenal, jadi semua orang baru. Nah mereka udah pernah satu sekolah apa segala macam, udah bestie gitu toh. Saya merasa sendiri. Sampai saya bertanya-tanya, Tuhan, ini bagaimana sih? Sampai pernah selama 1 minggu atau 4 hari itu ya, saya nggak dicakapin, nggak ngomong-ngomong. Terus kenapa mereka tiba-tiba mau berbicara kepada saya? Tahu apa? Ada kelompok lagi. Memang kalau dimanfaatin itu nomor 1. Tapi untuk hal-hal yang itu, kami ada tugas kelompok lagi. Mereka sudah datang, ini kita ada tugas lagi begini. Karena mereka nggak bisa kerjakan kan? Cuman saya yang bisa kerjakan. Mereka datang, kamu ini tugas kita. Bilang, saya tahu, kita ada tugas. Dan sekarang saya nggak mau mengerjakan. Sekarang kalian yang mengerjakan, pergi ke warnet. Maksud saya juga gini, biar mereka alami apa yang saya alami. Sepertinya harusnya saya nggak seperti itu, karena saya udah tahu kondisi mereka juga. Tapi saya berpikir supaya mereka tahu, ya. Makanya saya katakan tadi bahwa kalau kita tidak mengalami, kita tidak bisa memberitakan, ya. Kalau Tuhan terus ada untuk murid-muridnya saat itu, murid-murid mungkin tidak bisa apa-apa sampai hari ini, ya. Tetapi memang perlu proses. Tugas itu diserahkan, dan saya bilang, ayo kalian yang kerjakan, sekarang kita gantian. Karena kan kemarin saya berpikir uang saya juga yang menjelaskan sedang dulu masih remaja berpikirnya seperti itu, biar gantian, biar dia merasakan. Harusnya kalau saya pikir-pikir dulu saya merasa bersalah ya. Nggak ada yang bisa. Ya 1 hari sebelum tampil, saya sampai sore itu di warnet, saya mencari tugas itu sampai nangis. Ya Tuhan, mengerjakan tugas ini kok saya udahlah saya kerjakan biar mereka nanti yang tahu. Sama saja mereka juga tidak menjawab, tidak juga menjelaskan. Aku sampai kayak kesabaranku ini ternyata tebal juga ya. Dari situ aku masih bisa ketawa juga, tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa mereka yang kembali marah sama saya? Itu kadang-kadang kita yang salah, tapi kita juga yang aneh ya. Ya, susah. Makanya saya katakan jangan taruh kebahagiaanmu kepada orang lain. Ya, kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Suatu hari nanti kamu akan dikecewakan. Saya ini sudah menganggap mereka udah teman, bestie, sahabat. Tiba-tiba di hal-hal seperti itu mereka meninggalkan saya. Dan akhir cerita, saya berusaha damai sama diri saya sendiri. Saya bilang sama guru, kami semua bekerja. Saya yang jadinya berbohong. Kami semua bekerja. Jadi bagi rata nilainya kalau memang nilai kami bagus. Ya. Jadi saya membagikan kepada teman-teman bahwa mengalah itu sudah biasa. Betul? Mengalah itu sudah biasa. Tapi kalau ada orang yang mengalah tidak memberitahu kiri kanan, tetapi dia berusaha untuk berdamai sama dirinya sendiri, itu lebih luar biasa, ya. Karena makanya saya katakan tadi, berusaha menerima keadaan itu, dan saya percaya bahwa kamu akan menikmati suatu hari nanti, ya. Sekali lagi, jangan pernah taruh kebahagiaanmu kepada orang lain, kepada siapapun.
Karena kamu bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri melalui Roh Kudus. Kamu punya Tuhan, saya punya Tuhan. Kita sama-sama punya Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya mengatakan kepada teman-teman supaya tidak berteman, tidak bersahabat, enggak seperti itu. Tetapi ada sahabat sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Firman-Mu memberkati setiap kami. Dan biarlah kami terus beriman kepada Tuhan. Iman kami semakin dalam di dalam Engkau. Dan apapun yang terjadi di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami yang akan datang, kalau kami diperhadapkan dalam kesulitan, Tuhan Yesus, biarlah itu yang menguatkan iman kami. Bukan kami membuat kami semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus itu hinggap di dalam diri kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, biarlah ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak pergi begitu saja, tetapi ada sesuatu hal yang kami dapatkan di dalam Kristus melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.